Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita dengan tokoh kita Cahyo Kumolo. Ya, kita lanjutkan tadi. Pak Cahyo ini bisa dikatakan penghuni terlama di DPR ya, bukan penghuni terakhir, ini penghuni terlama begitu ya, 6 periode. Di tengah begitu banyak dinamika politik begitu ya, arah politik. Nah, ini apa kunci sukses bertahan sekian lama? Ini kan banyak yang pemilu tidak terpilih begitu. Kalau Pak Cahyo ini tanpa putus ya, terpilih terus gitu. Ya, saya kuncinya dengan mekanisme pilihan langsung itu kan juga harus menjaga dengan konstituen. Maka saya kemarin mengambil sikap mencoba ambil nomor 4 aja mau menguji saja apakah masyarakat di dapil saya masih kenal saya, apakah saya dianggap baik, itu aja itu. Gitu. Tapi ternyata saya kira, terbukti. Ya, terbukti. Saya kira partai juga punya andil yang besar dengan partai yang konsisten selama 10 tahun di luar pemerintahan pusat. Kita mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat, itu ada hasilnya. Tinggal sekarang bagaimana partai saya ini untuk tetap konsisten, kalau menang ya jangan hanya sekali. Bagaimana sampai dalam jangka panjang, bagaimana pemerintahan Pak Jokowi terus amanah, bisa terus bekerja, terus berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Kalau lihat struktur kabinet yang dipilih oleh Pak Jokowi, semua punya semangat kerja yang baik. Mudah-mudahan itu. Tapi saya kira kuncinya ada satu lagi nih, gaya khasnya ya, kalem gitu kan, tenang, tidak emosional, sederhana, meskipun mudah-mudahan jadi menteri tidak berubah pastinya ya Pak Cahyo ya. Ya memang menarik bahwa Mas Cahyo bisa melalui 2 fase rezim pemilu yang berbeda ya. Kalau rezim pemilu yang model lama itu kan partai politik yang menentukan, nomor urut itu menentukan. Jadi antara nomor yang kecil dengan nomor besar itu nasibnya akan berbeda. Jadi berdasarkan nomor urut. Tapi setelah begitu berdasarkan suara terbanyak juga tetap survive. Bahkan pada titik yang menurut saya ya sebetulnya riskan, eksperimen politik dalam tanda kutip meletakkan diri sendiri nomor 4 gitu. Karena yang ditaruh nomor 1 saja itu tidak lolos. Saya tidak usah kasih contoh jauh-jauh. Wakil Ketua DPR Pak Priyo Budi Santoso itu ditaruh nomor 1, itu liwat oleh yang di bawahnya begitu. Jadi bahwasannya beliau nomor 4 itu bisa terpilih lagi, artinya memang punya mekanisme lah, punya cara dan punya hubungan dengan konstituen yang di bawahnya. Ya tadi barangkali minimal jaringan penggemar keris itu sudah jadi satu tulang punggung tersendiri. Seberapa serius Mas dengan keris ini, dan kenapa gemar dengan keris kalau boleh tahu? Ya sejak kecil ya. Sejak kecil saya berburu. Berburu Aja. Apa yang menarik dari keris itu Mas? Pakai dimandikan nggak kerisnya? Apa yang menarik? Ya itu hanya bagian dari budaya saja, nguri-nguri apa nih produk bangsa kita, daripada tidak dirawat lebih baik kita merawat. Saya dari dulu karena saya orang Sumatera, saya orang Palembang, saya selalu bertanya, kenapa dari sekian banyak senjata yang saya lihat, senjata keris itu bentuknya melingkar-lingkar, tidak lurus begitu. Ada jawaban yang nggak Mas Cahyo? Ada juga yang lurus. Oh, ada juga yang lurus ya? Lurus. Terus kenapa? Apa yang membedakan lurus dengan yang bengkok-bengkok itu? Itu kan low aja ya. Ada mulai yang 7 sampai yang 13, sampai ada yang kalau di Bali itu bisa panjang sekali. Saya kira itu kan variasi. Kalau saya menebaknya gini, makin banyak lengkok-lengkoknya itu rajanya makin kejam. Karena begininya sadis. Tapi yang jelas ya, kalau orang sudah terjun di bidang politik itu harus dijadikan ini sebagai profesi dan hobi. Kalau sudah terjun di bidang politik ya jangan nyambi jadi pengusaha. Fokus itu aja sudah. Itu juga salah satu kunci, fokus selalu ya. Banyak teman-teman saya yang cukup lama, misalnya kayak Pak Sutarjo Suryo Guritno, dia fokus di DPR saja. Almarhum Pak Taufik Kemas juga 5 periode ya di DPR saja. Pak Taufik pernah mengatakan, katanya jangan serakah. Kalau mau kekuasaan jangan mau kaya. Kalau mau kaya jangan mau kuasa. Kira-kira itu. Iya. Tapi kalau kebetulan inisialnya apa? Kalau disingkat juga sama-sama TK juga. Tapi sempat disebut-sebut sebagai kutu loncat juga dulu ini ya Pak Cahyo, karena dari Golkar ke PDIP. Nah, ini kenapa? Di era reformasi
kan kita bisa mengambil sikap itu aja. Sebetulnya bukan itu yang paling menarik. Kalau disebut kutu loncat, nggak bisa karena beliau di PDI Perjuangan sudah cukup lama ya. Kecuali kalau misalnya tahun kemarin partai apa, sebelumnya tahun partai apa. Yang dulu sempat menarik adalah Mas Cahyo masuk ke PDI Perjuangan itu masuk sebuah gelombang ya, katakanlah imigran politik katakanlah begitu, yang di internal PDI Perjuangan waktu itu dituding sebagai anak kos-kosan. Nah, anak kos-kosan yang istilahnya cuman memanfaatkan momentum kenaikan PDI Perjuangan untuk meraih kesempatan politik dan kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, sebagian anak kos-kosan itu kemudian akhirnya terpental, keluar gitu. Nah, Mas Cahyo membuktikan bahwa beliau bukan anak kos-kosan. Yang anak kos-kosan yang survive. Bahkan ada juga yang jadi presiden loh. Iya, betul. Tapi jadi sekjen. Ada titipan pertanyaan ini, khusus pertanyaan untuk ini adalah masalah IKTP ini, Pak. IKTP. Sampai sekarang belum beres, di Kelurahan Tebet banyak yang belum punya IKTP ini, ada yang bilang. Katanya sudah tidak bisa, mesin nggak ada yang bisa nyetak EKTP begitu, Pak. Termasuk saya. Nah, ini belum ada ya? Begitu diumumkan sebagai Mendagri itu SMS yang masuk itu seluruh mulai dari Sabang sampai Merauke sampai Jakarta sendiri itu semua mempertanyakan mengenai EKTP. Nah, itu yang saya kira ini segera akan saya ambil sebuah keputusan untuk bagaimana ke depan ini. Karena kalau bicara ke belakang ini sedang dalam proses hukum oleh KPK. Dari sisi markup-nya, dari sisi berbagai halnya. Saya kira kami tidak jadi punya memang wewenang. Pencetakan EKTP itu sementara ini memang berhenti. Iya, berhenti. Karena kasus tadi itu ya. Jadi Padahal, EKTP jadi enggak tahu. Padahal yang saya cek sudah diberi kewenangan ke daerah. Ke kecamatan, ke kota, kabupaten. Tapi masih banyak keluhan. Setahun nggak bisa mendapatkan, terhambat. Saya kira kami sudah lapor kepada Bapak Presiden, ke Pak Wapres, ya segera diambil keputusan ke depan. Yang ke belakang itu sudah ranah hukum ya, silakan. Jadi akan balik nol lagi nih ya, mulai lagi ya, ke kita depannya. tinggal menyempurnakan, mempercepat itu aja. Karena EKTP itu bagus ya, untuk single identity card. Tapi tetap lanjut yang pasti program IKTP ini ya, bukan entah lenyap kemana begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi, kita harus break dulu ini pemirsa, masih ada satu segmen lagi nih setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, ini di segmen terakhir. Jadi mungkin ini langsung closing statement ini Pak Cahyo yang ingin disampaikan sebagai Mendagri. Ya, saya kira sebagaimana visi misi Bapak Presiden, yang mana anggota kabinetnya harus menjabarkan, mengoperasionalkan apa visi misi Presiden. Yang jelas tugas kami tadi, bahwa Kemendagri ini harus menjadi poros pemerintahan, memberikan contoh, dan tadi Mas Kodari juga menyebutkan pamong praja tadi, ya, harus mampu memberikan teladan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Yang ketiga, memangkas birokrasi, memotong habis pemborosan, dan tadi arahan Bapak Presiden adalah bagaimana birokrasi ini mempercepat proses perizinan. Yang bisa 1 hari, kenapa tidak 1 hari selesai? Itu ya Pak ya? Saya kira tugasnya itu memberikan pelayanan, memangkas birokrasi, mempercepat proses perizinan, itu yang paling utama, dan mengatur tumpang tindihnya berbagai perundang-undangan, mulai undang-undang, melalui peraturan pemerintah, Kepres sampai Permendagri dan permen-permen yang lain, dan tadi bagaimana mewujudkan pemerataan wilayah dengan baik. Itu tadi masukan dari Pak Kodari juga, itu agar daerah-daerah seperti Kalimantan, Papua ini juga diperhatikan begitu ya Pak ya, itu juga konsen. Atau mungkin langsung ditambahkan ini oleh Pak Kodari. Ya, harapan kita ya bahwa di akhir masa jabatannya Mas Menteri, saya nggak nyebut Pak Menteri, Mas Menteri. Boleh kalau Mas Menteri, izinkan. Ya, nanti memang ada perubahan yang nyata ya. Artinya begini, secara opini orang bisa mengatakan, oh sekarang birokrasi kita, pamong praja kita sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Menurut saya kalau bisa mayoritas masyarakat ya, 60-70% saja mengatakan seperti itu, menurut saya itu sudah suatu capaian yang luar biasa.
Karena kalau disurvei pada hari ini barangkali mungkin cuman 20% bahkan kurang dari masyarakat kita yang mengatakan bahwa birokrasi itu orientasinya kepada pelayanan publik. Jadi kalau bisa bikin itu 60-70, tidak usah 90%, Mas. Itu menurut saya sudah perubahan revolusi betul itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekali lagi bagaimana anggaran dari APBD ya, anggaran dari daerah ini betul-betul mengalami pergeseran yang signifikan. Mungkin Mas Menteri Cahyokumolo bisa merumuskan target kira-kira harapannya rata-rata secara nasional. Berapa sih APBD itu yang alokasinya buat pembangunan? Nah, dicari cara bagaimana mendorong kepala daerah untuk menuju ke sana. Tapi saya punya optimisme bahwa yang dilakukan Mas Cahyo ini sebetulnya bisa terjadi. Pertama begini, di atas presidennya adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan kepada Mas Cahyo. Akan sulit apabila presidennya teori saja begitu. Yang kedua, kepala daerah di Indonesia ini beberapa sudah mengarah ke sana. Ya misalnya Jakarta ada Ahok, di Surabaya ada Tri Risma hari ini, di Bandung Ridwan Kamil. Menurut saya bagaimana Pak Cahyo, Mas Cahyo itu bisa melahirkan atau mendorong lahirnya kepala-kepala daerah yang seperti ini, ya. Bagaimana caranya mungkin nanti bisa dirumuskan. Tapi kalau ada banyak kepala daerah yang seperti ini, menurut saya itu akan menjadi sebuah gelombang perubahan yang istilahnya mudah sekali buat Mas Cahyo nanti akan membuat perubahan yang begitu besarnya. Baik, saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih nih. Terima kasih. Pak Cahyo, terima kasih juga Pak Odari. Nah, kita berharap ya setidak-tidaknya nih menteri-menteri di kabinet kerja ini beda dengan yang sebelumnya. Setidak-tidaknya kita di akhir jabatan ini bisa mengingat apa karyanya begitu, atau minimal mengingat namanya. Kadang-kadang lupa kalau kita di Orde Baru dulu ingat ya nama-nama menteri karena di sekolah disuruh ngafalin gitu ya. Ya ini pasti karena sering bersentuhan tadi kata Pak Cahyo, bersentuhan dengan publik, sehingga memang diingat dan mengena di hati masyarakat juga begitu ya. Terima kasih sekali lagi pemirsa, dan ada Apa Berita masih akan terus ini menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti, tapi dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita